Hai Fitness Mania, bersama saya Coach Halim Chiang. Welcome to my YouTube channel. Halo Fitness Mania, sekarang kita bahas satu topik menarik yaitu Beginner's Guide to Exercise Programming. Saya paham sekali pasti banyak yang bingung bagaimana untuk merancang suatu program latihan untuk terutama pemula. Ya, kita bayangkan di sini ya ada satu tabel ya, tabel misalnya Senin, Selasa, Rabu sampai Minggu ke kanan, kemudian ada week 1, week 2, week 3, atau bahkan ada alternatif-alternatif lainnya. Kita mau melatih apa nih ya di hari Sunday, di Monday, di Tuesday, dan lain-lainnya. Nah, kemudian dibayangkan lagi, kita harus menggabungkan hari-hari itu dengan, saya harus latih bagian tubuh apa saja nih. Ada pundak, yaitu trapezius, ada bahu, yaitu shoulders, ada dada, pectoralis, ada punggung juga kompleks sekali, ada latissimus dorsi, ada teres, ada rhomboids ya. Kemudian ada lengan ada biceps, triceps maupun forearms ya yang di bagian bawah. Kemudian ada perut terdiri dari dua bagian besar biasanya yaitu rectus abdominis yang six pack-nya dan juga obliques, serta kaki. Kaki sendiri adalah setengahnya badan, ada quadriceps paha depan, ada glutes pinggul, ada hamstring paha belakang maupun betis atau calves. Nah, bayangkan yang tadi Senin sampai Minggu, terus kita latih otot apa aja dari Senin sampai Minggu ini ke 7 bagian otot ini dari pundak, bahu, dada, punggung, lengan, perut, dan kaki ini mau kita bagi ke bagaimana ke hari-hari apa saja. Nah, ini saya sudah siapkan ada program latihan untuk 2 hari, 3 hari maupun yang 4 hari. Mari kita pelajari bersama. Ingat lagi, bayangkan yang tabel tadi ya, yang dari Senin sampai ke Minggu ke kanan, kemudian ada alternatif 1. Alternatif 1 yaitu latihannya Senin dan Rabu. Itu yang untuk 2 kali seminggu ya. Yang ini adalah alternatif untuk 2 kali per minggu. Alternatif 2 ya pastinya Selasa dan Kamis, atau bisa Senin dan Kamis untuk alternatif ketiga. Alternatif keempatnya apa? Bisa Selasa dan hari Rabu atau hari Jumat ya. Kemudian alternatif 5-nya bisa hari Rabu dan hari Sabtu. Nah, itu adalah alternatif hari-hari di mana kita bisa berlatih. Apabila kita fix misalnya mau di alternatif 1 misalnya Senin dan Rabu, kita bisa konsekuen. Tetapi kalau misalnya Senin sudah latihan, Rabunya ternyata kita miss, baru kita ada waktu di hari Kamis, nggak apa-apa juga. Ya, kita tidak perlu terlalu fix, yang penting jatah 2 kali seminggu yang sudah kita tetapkan tidak berubah. Nah, itu adalah salah satu wujud komitmen kita untuk menjalankan pola hidup sehat ini, terutama di kebiasaan berolahraga teratur. Contohnya, jadi kita latih apa nih? Nah, sekarang pertanyaannya, saya udah set nih, saya mau latihan misalnya Senin Rabu atau Selasa Kamis gitu ya. Hari pertama kita bisa bagi ke, misalnya saya suka membagi tubuh ini lebih kurang, yang enaknya nih, yang biasanya untuk olahraga 2 hari seminggu adalah tubuh bagian depan dan tubuh bagian belakang. Tubuh bagian depan di day 1 ya, kita bagi apa aja nih tubuh bagian depan. Ada bahu ya, kemudian ada dada, ada perut, ada biceps, lengan atas ya, dan ada paha depan. Nah, itu akhirnya bisa menjadi day 1 sendiri latihannya. Lalu day 2-nya, tubuh bagian belakang, yaitu bahu samping dan belakang. Nah, samping belakang kita anggap sebagai bagian belakang tubuh deh, gitu ya. Kemudian ada pundak, ada punggung, ya, ada pinggul, paha belakang, dan betis. Nah, kebayangkan bahwa ternyata kita bisa melatih seluruh tubuh kita dalam 2 hari seminggu dengan pembagian day 1 tubuh bagian depan, day 2 tubuh bagian belakang, atau sebaliknya ya, day 1 tubuh bagian belakang, day 2 tubuh bagian depan. Sekarang kita ke yang contoh 3 kali seminggu ya. Kalau mau 3 kali seminggu bagaimana? Alternatifnya apa saja? Banyak ya. Alternatif pertama ya, Senin, Rabu, Jumat, udah paling klasik, atau Selasa, Kamis, Sabtu. Nah, tapi bisa juga Senin, Rabu, Sabtu. Bisa juga alternatif ketiga seperti itu. Atau alternatif keempat,
Selasa, Rabu, dan Jumat. Jadi ada off-nya di hari Kamis dan hari Senin. Atau Selasa, Rabu, dan Sabtu. Dengan demikian kita masih bisa yang namanya berolahraga seminggu 3 hari, istirahatnya 4 hari. Kita bagi spread out supaya tidak terlalu letih, selalu dekat dengan hari istirahat. Contohnya seperti apa 3 kali per minggu? Yang paling klasik kalau adalah kita bagi day 1, day 2, day 3-nya adalah day 1, tubuh bagian atas, gerakan mendorong atau gerakan push. Nah, ini udah masih sedikit nih lebih memahami, ya Fitness Mania perlu memahami nature dari gerakan-gerakan untuk masing-masing otot. Nah, untuk gerakan push biasanya adalah otot bahu, dada, dan triceps. Gitu, karena bahu ada shoulder press, dada ada bench press, triceps ada tricep press atau triceps extension gitu. Kemudian day 2-nya karena hari pertama kita sudah latih tubuh bagian atas, kita coba deh day 2 tubuh bagian bawah. Yaitu apa? Paha depan, paha belakang, dan betis ya. Kalau mau ditambahkan bokong juga nggak apa-apa ya, atau pinggul gitu ya. Di day 2 tubuh bagian bawah. Kemudian day 3 kita balik lagi ke tubuh bagian atas. Tubuh bagian atas yang belum dilatih apa? Kalau hari pertama sudah day 1-nya sudah dorong, berarti day 3-nya ya tepat ya gerakan tarik gitu ya. Gerakan tarik apa aja? Pundak gerakannya adalah tarik ya. Punggung gerakannya juga tarik, biceps juga gerakan tarik, perut juga tarik. Nah, kita bisa menggabungkan semua body parts ini ke dalam 3 latihan. Jadi kita bahkan kalau misalnya Fitness Mania bisa bayangkan, tidak ada satupun yang bagian tubuh atau body parts yang sebenarnya bertabrakan atau dilatih sampai 2 kali. Gitu. Jadi masih memungkinkan kita untuk memberikan waktu istirahat yang cukup dan satu bagian otot atau bagian tubuh hanya dilatih sekali seminggu. Cukup nggak sih? Kalau intensitasnya cukup, harusnya memadai, tidak masalah. Yang penting adalah konsistensinya, karena ini adalah yang bersifat long term. Nah, sekarang kita ke yang 4 kali seminggu. Ya, 4 kali seminggu juga ada lebih kurang beberapa alternatif. Misalnya, kita tentukan mau hari apa saja, dari hari Senin sampai hari Minggu. Kita bisa pilih, misalnya Senin Selasa, latihan, Rabu off, Kamis Jumat latihan lagi, kemudian Sabtu Minggu off lagi, ya. Atau pilihan yang kedua, misalnya Selasa Rabu latihan dan Jumat Sabtu latihan. Jadi off-nya di Senin, Kamis, dan Minggu. Nah, itu juga bagus ya, ada spread out yang cukup baik di sana. Atau alternatif 3, bisa Senin latihan, Selasa off, Rabu Kamis latihan, Jumat off, Sabtu latihan, Minggu off. Itu juga bisa. Atau ada juga yang Senin latihan, Selasa istirahat, Rabu latihan, Kamis istirahat, kemudian Jumat Sabtu istirahat, Jumat Sabtu olahraga, Minggu baru istirahat lagi. Atau alternatif yang kelima yaitu Senin Selasa berolahraga latihan, Rabu Kamis istirahat, Jumat Sabtu olahraga lagi, kemudian Minggu istirahat lagi. Nah, jadi sebenarnya bahkan olahraga 4 kali seminggu pun masih allow 3 hari untuk beristirahat, dan kita bisa spread atau misalnya bentangkan sehingga hari-hari olahraga itu tidak saling overlap sampai menyebabkan overtraining. Lalu contohnya 4 kali per minggu bagaimana? Yang paling klasik adalah kita comot aja yang dari yang olahraga 3 hari seminggu. Ya, day 1 tubuh bagian atas gerakan dorong, day 2 tubuh bagian bawah, dan day 3 tubuh bagian atas gerakan tarik. Lalu hari keempatnya bagaimana? Hari keempatnya kita latih untuk yang weak body part. Gitu. Misalnya contoh, saya merasa sepertinya bahu saya masih kurang perkembangannya. Saya latih lagi deh di hari keempatnya, gitu kira-kira. Atau misalnya ada yang merasa tricepnya masih bergelambir ya, lengan di bagian belakang. Saya mau melatih tricep saya secara lebih spesifik, bisa juga ya. Atau bahkan kita bilang, saya mau khusus mendedikasikan 1 hari khusus untuk perut, berolahraga perut, juga bisa.
Ya, jadi cukup fleksibel di sini. Jadi tidak perlu terlalu pusing, tidak ada yang salah dari program latihan ya. Kita sudah bisa memiliki 3 contoh ini. Jadi Fitness Mania juga bisa menentukan mau olahraga di 2 hari seminggu, 3 hari seminggu, 4 hari seminggu. Sekarang sudah ada contohnya. Lalu sekarang quick fire questions gitu ya. Pertanyaan yang sering ditanyakan sehubungan tentang program latihan dan lain sebagainya. Ini saya akan jawab secara cepat ya, supaya video ini juga bisa padat untuk Fitness Mania semua. Berapa lama latihan per sesi? Nah, jawabannya adalah maksimum baiknya 60 menit aja. Kalau nggak bisa 15 menit mulai dulu tidak apa-apa ya. Kalau misalnya yang berikutnya apa? Berapa gerakan per body parts? Nah, jawabannya adalah antara 1 sampai 3 juga sudah cukup. Berapa set per gerakan? Nah, kan itu pertanyaan selanjutnya juga. Tergantung waktu yang tersedia, biasanya per gerakan 3 sampai 7 set. Gitu ya. Jadi ada 3 gerakan, masing-masing gerakan 3 sampai 7 set. Kira-kira seperti itu. Kapan waktu terbaik untuk olahraga? Kapan saja, ya. Kita tidak harus terperangkap di dalam kapan waktu terbaik, nanti waktu kedua terbaik kita jadi nggak mau. Gitu, padahal masih sangat memungkinkan kedua terbaik juga adalah waktu yang cukup baik untuk berolahraga. Jadi jangan buat itu sebagai satu alasan. Ya, kapan saja. Yang penting kita dedikasikan satu waktu. Bahkan sebenarnya alih-alih kita bilang, aduh saya sibuk nih, nanti saya cari waktu deh, saya coba selipin 2 sesi olahraga. Daripada begitu, alih-alih seperti itu, kita bisa berpikir, saya tetapkan 2 waktu olahraga fix di hari apa, yang lain baru mengikuti. Itu juga boleh kan, dan sah saja. Saya rasa itu akan lebih bagus, karena apa? Olahraga sebagai pendukung hidup sehat, dan sehat adalah hal yang penting buat kita, maka olahraga menjadi berhak mendapatkan prioritas untuk diberi waktu yang fix. Hampir sama saya rasa mungkin seperti beribadah, misalnya ke gereja di hari Minggu, fix sudah ada satu waktu itu untuk ke rumah ibadah, berarti tidak bisa ditawar lagi kan. Sama, misalnya juga ada yang sholat 5 waktu, tidak bisa ditawar, 5 waktu itu harus dijalankan. Karena sudah diluangkan atau ditentukan, maka waktu luang itu akan tercipta sendiri atau terwujud sendiri. Kira-kira maksudnya seperti itu. Dan berapa lama istirahat antar set? Gitu. Nah, yang untuk otot kecil biasanya 90 sampai 120 detik, yaitu 1,5 menit sampai 2 menit. Kalau otot besar karena angkatan lebih besar dan lebih melelahkan, istirahatnya bisa 2 sampai 3 menit. Bagi teman-teman Fitness Mania kalau mau berolahraga dengan pengukuran detik yang sedemikian presisi bagaimana? Sekarang di HP kita juga sudah ada timer ya, ada aplikasi timer yang bisa kita pakai ataupun dengan stopwatch ya. Jadi kita bisa selalu menggunakan beberapa bantuan teknologi membuat olahraga kita menjadi lebih rapi, lebih terstruktur, lebih sistematis dan lebih tentunya kuantitatif dan kualitatifnya seimbang. Dan pertanyaan terakhir, kalau masih pegal haruskah dilatih lagi? Baiknya kita tidak harus ya, bukan satu kewajiban otot yang pegal dilatih kembali. Kenapa? Karena otot tersebut sedang mengalami kerusakan. Karena rusak berarti mengalami juga proses perbaikan. Bayangkan proses reparasi suatu alat kita ganggu gitu ya. Atau misalnya kita punya satu komputer atau mungkin player gitu ya, yang sedang diservis, bisa nggak yang diservis dipaksa untuk dijalankan? Kan nggak bisa, jadi baiknya memang kita istirahatkan gitu. Nah, kira-kira pertanyaan yang selama ini dipertanyakan dan nggak tahu jawabannya di mana, sekarang sudah terjawab di sini ya. Semoga bermanfaat adanya, terima kasih sudah menyimak, kita ketemu lagi di episode Coach Halim Chiang yang lain. Ya, teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video saya di Coach Halim Chiang. Apabila menyukai videonya, jangan lupa like, atau jangan lupa juga subscribe, bahkan mungkin share ke teman-teman lainnya, semoga bermanfaat adanya. Dan jika ada komentar atau mungkin usulan topik-topik yang ingin saya bahas, silakan ditulis di komentar, nanti akan saya coba pertimbangkan untuk saya masukkan ke dalam video-video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya, stay tune dan stay healthy.